Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Pak Andi Kusworo dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 modul 3 untuk pendidikan nonformal atau PKBM. Nah, pada hari ini Pak Andi mau memberikan materi tentang keteladanan tokoh atau biografi tokoh. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali tokoh nasional yang patut kita teladani. Misalnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai Bapak Proklamator, kemudian ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang biografi tokoh seorang Panglima Besar yaitu Jenderal Sudirman. Nanti kalian akan dimintai untuk menjelaskan kembali, menceritakan kembali keteladanan tokoh idola ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah Nah, sekarang untuk dapat memahami biografi tokoh Jenderal Sudirman, kalian menyaksikan video berikut ini. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandung, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun.
Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Oke, tadi kalian sudah melihat biografi Jenderal Sudirman dengan segala perjuangannya ya. Kemudian sekarang ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, menurutmu bagaimana ringkasan perjuangan Jenderal Sudirman? Yang kedua, keteladanan-keteladanan apa yang dapat kamu ambil dalam tokoh Jenderal Sudirman ini? Yang ketiga, keistimewaan apa yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman? Dan yang keempat, sebagai generasi muda, apa yang dapat kamu ambil, yang dapat kamu pelajari dari Jenderal Sudirman? Baik, silakan kerjakan jawabanmu dan laporkan kepada gurumu. Terima kasih.